Oke guys, kita hari ini akan coba belajar mengakses MySQL melalui command prompt atau melalui shell yang disediakan oleh XAMPP-nya. Oke, di sini saya menggunakan XAMPP ya. Jadi pastikan dulu pertama di bagian XAMPP control panel itu MySQL-nya sudah start. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa buka shell ini sih, sama aja. Atau kalau dia nggak ada, kalian bisa buka CMD di sini. Nah, ini untuk yang versi Windows ya. Nah, jadi di sini kan dia otomatis udah langsung di user. Oke, sekarang kita pindah ke folder untuk MySQL saya sendiri ada di mana sih? Dia kan ada di C, XAMPP, MySQL, kemudian nanti ada di bin. Nah, oke, berarti kita harus masuk ke sana dulu. Oke, saya masuk ke C dulu ya, dengan cara ketik cd, kemudian ke drive C. Nah, kemudian cd lagi, pindah ke folder sum slash mysql slash bin. Nah, kalau udah berada di bin, baru deh sekarang kita eksekusi MySQL-nya, apa namanya, dash u itu untuk username. Itu username-nya adalah root. Kemudian min p itu untuk memasukkan password. Langsung aja enter. Nah, masukkan password kalian. Kalau seperti saya untuk demo, saya gunakan password kosong, ya udah enter aja langsung. Nah, ini kita udah masuk MariaDB, jangan kaget kok MariaDB ya gitu. Nah, sebenarnya jadi yang terinstall di paket bundling XAMPP itu sebenarnya adalah si MariaDB-nya. Sebenarnya secara fitur atau asalnya sendiri dia sama sih dengan MySQL. Fitur-fiturnya sama, hanya ada mungkin sedikit hal kecil yang berbeda. Kalau kalian pengen tahu sejarahnya kenapa ada MariaDB dan kenapa kita belajar MySQL tapi di sini kita pakainya MariaDB, silakan kalian bisa browse sendiri apa hubungan MariaDB dengan MySQL. Kita fokus di sini untuk belajar mengakses database gitu ya. Oke, mari kita sekarang salah satu yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita ingin tahu database apa aja sih yang udah kita punya. Kita bisa ketikkan perintah, show databases. Nah, titik koma. Setiap perintah diakhiri dengan titik koma, karena kalau nggak titik koma, di enter-enter pun dia nggak akan mengeksekusi. Harus diakhiri titik koma, baru dieksekusi. Nah, ini adalah nama-nama database kita. Seumpama kalian salah, misalnya kayak gini nih kan salah nih. Nah, jadi biasanya dia akan muncul pesan error gitu kan. Errornya itu near tulisan database. Jadi di sekitar sini nih errornya gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat database, kita menggunakan kata atau perintah create. Jadi ya udah create database. Bukan databases ya, create database. Nah, apa nama database-nya? Misalnya saya mau mencoba membuat database tutorial. Saya kasih tutorial 4 ya, karena di sini udah ada 1, 2, 3. Oke, kalau misalnya saya mau tutorial 1, ya udah coba aja. Nah, jadi di sini tidak bisa di-create lagi karena udah ada gitu. Jadi nggak bisa lagi kamu buat. Nah, sehingga kamu harus buat dengan nama yang berbeda gitu. Enter. Nah, ini udah ada nih. Nah, buktinya apa? Ya show aja lagi. Caranya nge-show gimana? Kalian ketik atau kalian pencet panah atas di dalam keyboard, dia akan menuju ke perintah-perintah yang udah pernah kalian tulis. Show databases ya. Nah, nih. Oke. Nah, jadi ini tutorial 4-nya udah ada. Oke, database itu nggak mungkin dong cuman ada database gitu aja udah kelar. Pasti ada tabel-tabel di dalamnya. Nah, kalau ada tabel-tabel di dalamnya, berarti kalian harus membuat dulu. Gimana cara membuatnya dulu? Pastikan kalian udah use dulu database-nya. Jadi kalian kan mau buat di database tutorial 4. Berarti use tutorial 4. Pastikan dulu itu. Sehingga tulisan none ini, yang mana belum ada database yang aktif, berubah menjadi tutorial 4. Berarti ini udah aktif nih database-nya. Sekarang kalian bisa membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel baru, kita bisa pakai create juga. Kalau tadi database, create database. Kalau tabel, create table. Lalu nama tabelnya apa? Misalnya mahasiswa. Nah, kemudian saya akan enter supaya dia tidak terlalu panjang ke samping. Atau boleh aja sih kalian buat ke samping itu nggak masalah. Atau enter. Terus kalian ini pakai kurung buka biasa ya. Misalnya NIM. NIM itu misalnya saya char 10. Oh ya, apakah tulisan create table ini harus kapital? Enggak sih. Tulisan char juga nggak harus kapital. Kalian bisa gunakan huruf kecil. Jadi di sini saya
ingin membedakan yang mana perintah dan yang mana kata-kata yang memang dari sononya dengan kata-kata buatan saya seperti NIM, mahasiswa ini kan nama objek ya, itu saya pakai huruf kecil. Nah, antara satu kolom dengan kolom lain pisahkan dengan tanda koma. Nah, misalnya ini kalian boleh tulis ke samping atau kalian boleh enter gitu ya supaya rapi. Misalnya nama nih. Kemudian nama misalnya varchar 100. Nah, untuk tipe data kalian bisa lihat sih video-video saya yang udah lewat. Nanti saya kasih suggestion-nya video apa yang ada menyebut sekilas tentang tipe data atau kalian bisa baca-baca aja. Kemudian misalnya gaji ortu. Nah, supaya berbagai tipe data masuk ya. Misalnya dia integer. Lalu misalnya ada tanggal lahir. Misalnya dia date. Nah, karena kolomnya udah habis nih, saya kurung tutup, bukan tanda koma lagi. Titik koma, karena udah selesai, enter. Nah, oke, jadi di sini berapa kali pun kalian enter-enter sebelum kalian pencet titik koma, dia nggak akan eksekusi. Nah, query oke artinya tabelnya udah berhasil dibuat. Nah, kalau mau lihat berarti show tables, titik koma. Nah, ini tabelnya udah ada nih, tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini tanpa primary key. Gimana kalau misalnya saya mau membuat tabel yang ada primary key-nya? Oke, kalau ingin membuat tabel yang ada primary key-nya, mari kita coba buat contohnya. Oke, saya akan buatkan sebuah tabel dosen. Jadi, create table, kan kalian harusnya udah familiar ya, dosen. Nah, habis itu kurung buka, misalnya di sini NIP. NIP itu misalnya contoh nih, saya char 16 apa 18 ya, saya lupa. Habis itu kalau mau dijadikan primary key, kalian tinggal tulis saja primary key. Udah koma. Terus habis itu nama dosen ya. Ini varchar 100. Nah, misalnya itu aja. Karena di sini hanya misalnya saya mau menambahkan primary key. Enter. Ups, apa ini? Oh, ini kurung tutup, guys. Ini kan dia kurung buka. Habis itu, ini kurung buka 100, kurung tutup 100-nya. Kurung tutup dari yang create table ini belum. Sehingga kita harus ulangi lagi buat. Boleh kalian ketik ulang atau pencet aja panah ke atas, create table dosen, enter. Kemudian pencet panah ke bawah, nip, enter. Pencet lagi panah ke bawah, nah ini. Kemudian letakkan kursor kalian, geser-geser aja pakai panah ke kiri. Nah, atau kalian enter aja, ketik aja kalau kalian bingung pakai tanda panah di dalam keyboard kalian. Tinggal panah atas, panah bawah aja sih sebenarnya. Nah, ini udah nih, query oke. Berarti udah berhasil ya membentuk tabel dosen. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk membuat primary key. Ada cara lain nggak? Oh, tentu saja ada gitu. Oke, misalnya saya ingin sekarang mengedit tabel mahasiswa, yang awalnya tabel mahasiswa itu terdiri dari 4 kolom. Nah, sekarang saya mau menambahkan sebuah kolom, yaitu namanya dosen pembimbing kan. Oke, kalau untuk menambah kolom, berarti kalian mengedit tabel toh ya, bukan membuat tabel. Untuk mengedit tabel, perintahnya adalah alter table. Nah, alter table, nama tabel yang mau di alter apa? Mahasiswa kan? Ya udah alter table mahasiswa, enter. Nggak harus enter, kalian bisa ke samping kok. Habis itu add. Nah, apa yang mau ditambahkan? Kolom dosen, pembimbing atau dosbing gitu aja lah ya biar cepat ya. Misalnya tipe datanya berarti sama ini, char 18. Oke, jadi seperti itu. Titik koma. Nah, apa ini? Oke, query oke ya. Jadi ini udah berhasil nih. Add kolom dosbing char 18. Oke, kalau kalian mau lihat kolom-kolomnya apa, kalian bisa describe nama tabelnya mahasiswa untuk melihat nama kolom-kolom. Nah, jadi ini ya, NIM, nama, nah jadi seperti ini. Oke, setahu saya sih juga untuk alter table itu juga langsung untuk menambahkan kolom bisa add langsung nama kolomnya juga bisa sih, add dosbing char 18. Nggak usah ada add kolom, itu juga bisa gitu. Oke, kemudian sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan relasi dari tabel dosen ke tabel mahasiswa, di mana di sini kolom dosbing adalah kunci tamu dari tabel dosen, yaitu kolom NIP. Nah, jadi di sini NIP ini
akan bertamu ke tabel mahasiswa gitu ya. Jadi sebagai kunci tamu atau foreign key. Nah, kalau kalian menambahkan kunci tamu atau foreign key, apalagi setelah tabelnya udah jadi ya, berarti kan itu kalian melakukan altering table ya. Jadi alter table, nanti kita menambahkan yang namanya constraint. Jadi constraint foreign key atau constraint kunci tamu, seperti itu. Oke, bagaimana cara menambahkannya? Saya akan contohkan. Oke, jadi langsung aja alter table mahasiswa. Ups. Nah, lalu di sini karena saya ingin memberi nama untuk foreign key-nya, berarti saya add constraint. Nah, kasih nama dong constraint-nya supaya cantik. FK adanya di tabel mahasiswa dan diambil dari tabel dosen. Biasanya saya seperti itu memberikan nama constraint. Jadi FK untuk karena dia kunci tamu, kemudian di sini kunci tamunya ada di tabel mahasiswa, sumbernya ada di tabel dosen. Jadi enak gitu kalau udah berpola namanya. Tipe constraint-nya apa? Kunci tamu. Nah, foreign key. Terus abis itu kolom apa yang menjadi kunci tamu? Kolom dosbing. Nah, habis itu jangan lupa references. References ini berarti asal kunci tamunya dari tabel apa? Dari tabel dosen. Di tabel dosen itu kolom apa? Jadi dalam kurung kolom NIP. Nah, udah kan? Setelah itu titik koma enter. Nah, jadi query oke. Jadi itu udah berhasil ya. Kalau misalnya saya ingin melihat, boleh kayak gini sih caranya misalnya show create table mahasiswa. Nah, jadi saya ingin melihat query atau SQL dari create table tabel mahasiswa. Nah, jadi ini. Ini dia udah masuk nih. Ini kan yang tadi ya. Jadi emang sih agak jelek ya. Cuman ini udah masuk nih. Nih. Constraint-nya seperti ini. Kalau kalian ingin menampilkan constraint-nya lebih manusiawi gitu ya, bukan dalam bentuk SQL kayak gini sih, sebenarnya ada caranya sih, cuman agak panjang gitu ya. Oke, itu kita udah belajar mengenai bagaimana membuat tabel, menambahkan primary key, dan merelasikan tabel. Oke, sekarang kalau misalnya kalian ingin menghapus nih, saya ingin menghapus relasi antara tabel dosen dengan tabel mahasiswa. Kalau menghapus itu berarti kan juga ini ya, apa namanya, mengubah isi tabel dong. Kalau intinya kalau kalian mengubah isi tabel, itu masuknya ke alter. Tabel mana yang dialter? Ya tabel yang kunci tamunya mau kalian hapus. Tabel yang berisi kunci tamu kan tabel mahasiswa, bukan tabel dosen. Tabel dosen kan hanya bertamu aja gitu ya. Berarti kalian alter tabel mahasiswa. Ups. Drop constraint. Apa tadi nama constraint-nya? Itu adalah FK mahasiswa dosen. Nah, jadi kalau kalian udah ngasih nama tadi constraint-nya, begitu kalian melakukan kesalahan dan ingin menghapus constraint-nya, kalian tinggal enak gitu loh, karena kalian udah dia gampang untuk diingat gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi nyontek nama constraint-nya apa gitu kan. Karena kalau nggak kalian kasih nama, itu namanya bakalan ribet banget karena dia otomatis dikasih nama oleh si MySQL-nya. Oke, enter. Nah, jadi ini udah query oke. Coba kita lihat sekarang create table mahasiswanya. Ini udah nggak ada lagi nih apa namanya foreign key-nya. Memang sih di sini ada key. Oke, di sini ada key. Kenapa? Karena ini adalah index sih. Jadi dia cuma dibuatkan index aja dia. Tapi uh, yang ini udah nggak ada. Bahwa menyatakan bahwa dia adalah foreign key, dia cuma key aja. Dia bukan kunci tamu gitu loh. Jadi di sini cuma key doang, bukan kunci tamu, ya, bukan kunci tamu. Ya di sini references-nya tuh udah nggak ada ke tabel dosen, itu menandakan bahwa dia bukan kunci tamu gitu ya. Dia hanya key biasa aja gitu, bukan kunci tamu. Nah, itu adalah cara-caranya. Oke, gimana kalau sekarang saya ingin menghapus tabel? Perintah untuk menghapus itu adalah drop ya. Drop table, misalnya saya mau menghapus tabel dosen. Ya udah drop table dosen. Dah, sekarang drop table mahasiswa, tinggal drop table mahasiswa. Kalau ingin menghapus database ya drop database tutorial 4. Nah, ini udah nih. Sehingga kalau saya show databases, harusnya tutorial 4 udah musnah. Nah, jadi seperti itu ya cara-caranya. Oke, kita keluar, exit. Sampai ketemu lagi.